Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menikmati nikmat kesehatan dan kelapangan masa untuk mengisi minda kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Dan ilmu yang paling utama adalah bila ilmu itu kita ambil dari kalamullah, yakni Al-Quran. Sebabnya kata salafus salih, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Itu dia ilmu. Tanpa menafikan cabang-cabang ilmu yang lain. Pelajaran kita pada hari ini berdasarkan tafsir Al-Quran juz 7, halaman 155, tafsir Al-Quran Al-Furqan juz 7, halaman 155, di bawah tajuk atau topik ancaman Allah terhadap kaum musyrikin. Allah sangat marah sampai mengancam, memberi warning kepada kaum yang mempersekutukan Allah, musyrikin. Pembahasan ini berdasarkan ayat 7 hingga ayat 11 dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya baca sejenak, kemudian langsung diterjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Walau anzalna malakan laqudiyal amr summa la yunzarun. Walau ja'alnahu malakan faja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ard thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Berhubung terjemahannya nanti, apakah harfiah atau maknawiyah, kita akan baca kemudian. Kita langsung saja kepada muka surat atau halaman yang kedua, tafsir ayat. Kalau pada ayat-ayat sebelum ini, kalau pada ayat-ayat sebelum ini, yaitu ayat 1 hingga ayat 6, dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya agar mereka mentauhidkan Allah. Malas pengetahuan kita, yang membimbing umat agar mentauhidkan Allah bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah semua rasul yang diutus oleh Allah, mesti dakwah pertamanya agar mentauhidkan Allah, dan selanjutnya selain mentauhidkan Allah juga mempercayai akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Kemudian disebut pula sebab-sebab yang mendorong Quraisy, kafir Quraisy musyrikin, mendustakannya. Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka malah juga tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Itu orang kafir Quraisy Mekah, serta peringatan daripada Allah bahwa lanjutan dari pendustaan itu, Dia, yakni Allah, akan menimpakan siksaan ke atas mereka di dunia dan di akhirat. Mereka diusir dari Mekah, dan di akhirat menunggu neraka untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya itu disebabkan karena keengganan mereka mentauhidkan Allah. Ditambah pula tak percaya akan adanya hari berbangkit. Adapun pada ayat-ayat berikutnya, Allah SWT menyebut pula kesamaran atau syubhat yang menimpa golongan yang ingkar dan degil terhadap penurunan wahyu. Ini ayat yang Ustaz bacakan tadi lebih menjurus kepada dosa mereka berikutnya, iaitu tak percaya kepada wahyu ilahi, tak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan. Begitu juga mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tauhid tidak, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah tidak, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga tidak. Ingat, gara-gara tidak mantap dua kalimat syahadat, mereka akan menderita dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, ingat selalu kaedah ilmu tafsir. Apa dia, Pak Ustaz? Formula atau kaedah utama ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umumil alfaz, la bi khususil asbab. Artinya, pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maksudnya, walaupun ancaman Allah terhadap musyrikin akan disiksa dunia dan akhirat, disebabkan karena tidak mentauhidkan Allah dan tidak percaya kepada Rasulullah, tak percaya kepada hari berbangkit,
tak percaya kepada Quran yang diturunkan oleh Allah. Ingat, kaedah tersebut memberi isyarat. Siapa saja yang memiliki sifat seperti itu, syirik dibuat, Nabi Muhammad diperlekeh atau diperleceh, dihina, Al-Quran tidak dipercayai, orang tersebut juga layak mendapat ancaman Allah di dunia dan di akhirat, walaupun dia menamakan dirinya Muslim atau Muslimat, walaupun dia menamakan dirinya mukmin mukminat. Tak ada apa pada istilah atau panggilan itu, andai kata memiliki sifat yang sama. Itu makna kaedah tadi. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Itu sebabnya kata ulama zaman moden, Yahudi dimurkai oleh Allah bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya. Nasrani tergolong golongan yang sesat bukan karena Nasraninya, tapi karena sifatnya. Nasrani sesat karena tidak suka tambah ilmu, karena tidak ada ilmu, sesat. Yahudi dimurkai Allah karena degil, banyak ilmu tapi tidak dia amalkan. Maksudnya, mana-mana manusia yang memiliki sifat seperti sifat Yahudi atau sifat Nasrani, mereka juga layak mendapat murka Allah. Mereka juga akan terjerumus di dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Adapun pada ayat berikutnya, iaitu ayat yang Ustaz baca tadi, bermula dari ayat 7 surat Al-An'am. Adapun pada ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kesamaran atau syubhat yang menimpa golongan yang ingkar dan degil terhadap penurunan wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasianya. Mengapa Ustaz selingi ceramah online secara live ini dengan recording? Dan mengapa Ustaz pilih recording itu justru hakikat dua kalimah syahadat? Inilah rahasianya. Dengar baik-baik, simpan baik-baik nota. Ada 19 nota tentang hakikat dua kalimah syahadat. Itu perkara yang sangat asas. Di dalamnya tertera asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada 3 rukun. Ucap dengan lidah, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota, suruhan Allah, suruhan Rasul, jauhi larangan Allah, larangan Rasul. La ilaha illallah ada 2 rukun. La ilaha illallah ada 7 syarat. Ada la ilaha illallah, perkara-perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada 4 rukun. Mengapa recording yang itu Ustaz dahulukan? Karena itu paling penting, paling mustahab. Kita teruskan. Musyrikin Mekah layak disiksa di dunia dan di akhirat gara-gara tidak memiliki 2 kalimah syahadat secara sempurna. Dengan ini nyatalah sebab-sebab keingkaran dan penolakan mereka terhadap al-usulus salasah. Mungkin di antara kita baru dengar istilah
al-usulus salasah, yaitu 3 prinsip utama agama. Walaupun Ustaz sudah pernah singgung perkara ini terdahulu dalam buku 1 akidah, ketika membahas tentang asas-asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 6 yang dipanggil dengan rukun iman yang 6. Tapi bila yang 6 ini diperkecil, yang paling utama ada 3. Yang 3 inilah yang dipanggil usul salasah. Iman pada Allah, mentauhidkan Allah, iman kepada Rasul, percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Yang ketiga al-ba'su, yaitu keyakinan akan adanya hari berbangkit. 3 inilah yang dipanggil dengan al-usulus salasah. Al-usul, perkara-perkara prinsip utama, salasah yang 3. Apa dia tadi? Yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah, itu nomor 1. Al-ba'su, kebangkitan atau percaya pada hari kiamat. Dan yang ketiga ar-risalah, yaitu kerasulan. Khasnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita apabila percaya yang 3 tadi itu, sudah secara automatically datang yang 3 lagi. Iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada takdir. Itu akan mendatangkan sendiri. Akan mendatang sendiri yang 3 bakinya. Sebab Allah SWT yang sebut. Sebab iman pada Allah, mentauhidkan Allah, termasuk beriman pada Al-Quran. Dalam Quran sungguh banyak disebut tentang malaikat, tentang kitab, tentang takdir. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak cukup beriman kepada Nabi Muhammad, sekedar beriman Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir, tapi kita tidak beriman kepada ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad yang kita panggil sebagai hadis Nabi. Jadi ingat, usulus salasah itu ada 3. Tapi bila 3 ini kita miliki dengan mantap, automatically akan datang yang 3 lagi. Iman pada malaikat, iman pada kitab, dan iman kepada takdir. Okey, kita mula tafsirkan ayat demi ayat. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Kita baca dulu terjemahan harfiah, literal translation. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Itu terjemahan harfiah. Kita tidak begitu faham sangat melalui terjemah harfiah. Kita perlu kepada terjemah ma'nawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Ini dia. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan keraguan-raguan orang-orang kafir yang ingkar terhadap kebenaran wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ragu-ragu.
Syubhat maknanya ragu-ragu, tidak pasti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah mengetahui berdasarkan keterangan Allah pada ayat-ayat yang lalu. Apa yang Nabi tahu? Bahwa sebab-sebab mereka mendustakan agama ialah berpalingnya mereka dari ayat-ayat Quran. Mereka tak percaya pada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Sebabnya hati-hati umat Islam, jangan sampai ragu-ragu lagi apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Itu sebabnya awal-awal Quran Allah dah sebut. Allah telah buat statement, kenyataan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Diperkuatkan lagi oleh ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya para pendakwah disuruh oleh Allah kalau ingin bebas dari kerugian, wa tawasaw bil haq, hendaklah mereka berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan dari mana datangnya kebenaran? Daripada Allah. Itu sebabnya pendakwah yang benar-benar profesional dalam berdakwah, mereka akan senantiasa merujuk apa yang mereka perkatakan kepada Al-Quran atau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cakap-cakap kosong. Bukan sekedar kata ulama itu ulama ini, bukan kata Habib itu Habib ini. Boleh dengar, tapi bukan apa yang Habib kata, bukan yang ulama kata, bukan yang kiai kata, tapi ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang mereka bawa. Itu pun pastikan ayat Quran ditafsir dengan betul, hadis Nabi diketahui derajatnya dan kesahihannya, bukan hadis palsu. Ni pendakwa-pendakwa yang punya sikap demikian saja yang perlu kita dengar. Mereka yang tidak membawa ayat Quran dan hadis Nabi dalam penyampaian cabang-cabang ilmu Islam, lebih-lebih lagi akidah, buang masa saja. Dengar omongan atau ocehan mereka. Itu sebabnya Ustaz selalu berpesan, jangan dengar cakap Ustaz. Jangan ikut cakap Ustaz. Tapi ikutlah dalil yang Ustaz telah sampaikan. Sama ada ayat Quran atau hadis Nabi yang sahih. Sungguh banyak bukti keesaan Allah. Sungguh banyak bukti keesaan Allah. Nampak jelas pada diri sendiri dan di atas muka bumi. Keesaan Allah itu nampak. Tak usah jauh-jauh. Pada diri sendiri pun kita nampak akan kekuasaan Allah. Sebabnya salah satu definisi Islam, al-ajwibatus sahihatul haqqah min salasati as'ilah. Min aina ji'ta wa limadza ji'ta wa ila ainal masir. Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya Usulud Da'wah menyebut salah satu definisi Islam, jawapan yang tepat terhadap 3 pertanyaan. Dari mana kamu datang? Untuk apa kamu datang? Dan ke mana kamu kelak akan pergi setelah kamu mati?
itulah dia Islam. Tapi mesti jawaban yang tepat. Dari mana kamu datang? Jawabnya dari Allah. Allah yang cipta. Berasal daripada Adam, dan Adam dicipta daripada tanah. Begitu keterangan Al-Quran. Jangan jawab, saya berasal dari monyet. Bukan itu. Untuk apa kamu dicipta oleh Allah? Kamu datang ke dunia ini untuk apa? Jangan jawab untuk enjoy. Jangan jawab untuk makan. Kalau itu jawabannya, apa bezanya kita dengan kambing? Tapi Allah disebut pada ayat 56 Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak cipta kamu, jin dan manusia, kecuali agar kamu beribadat padaku. Ibadat dengan makna patuh, tunduk, buat suruhan, jauhi larangan. Yang ketiga, kemana kamu akan pergi setelah mati? Jangan jawab macam jawaban Abu Jahal, Abu Lahab, habis perkara. Itu sebabnya selagi hayat di kandung badan, enjoy lah. Sebab bila dah mati, habis perkara. No. Islam mesti jawab. Orang Islam mesti jawab. Bila kita mati, kita akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala usaha kita di atas muka bumi. Sama ada layak masuk syurga atau masuk neraka. Jangan jawaban macam jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tak percaya adanya hari berbangkit. Nah, di sinilah letaknya betapa perlunya al-usulus salasah tadi. Mentauhidkan Allah. Segala aktiviti kita mesti lillahi ta'ala, ikhlas. Itu tauhid. Tidak untuk tujuan lain. Yang kedua, dalam berbuat atau penyampaian, mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ar-risalah. Dan yang ketiga, bila ditanya untuk apa kita berbuat lillahi ta'ala, Nabi Muhammad kita jadikan sebagai contoh teladan, role model. Untuk apa? Sebagai persiapan untuk menghadapi hari berbangkit. Ini datangnya usulus salasah tadi. Itu sebabnya setiap ada kematian kita selalu sebut ulang-ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya mengenal diri sendiri ini pun sudah cukup dah untuk mentauhidkan Allah. Itu sebabnya ada kata-kata para ulama, bukan hadis Nabi, bukan ayat Quran, tapi betul. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, dia niscaya dia akan kenal Tuhannya. Tapi kenal dengan cara tadi. Tanya, diri ini datang dari mana? Tujuan diri ini berada di bumi untuk apa? Dan yang ketiga, diri ini bila mati akan pergi ke mana? Pastikan jawaban itu. Hal ini kita boleh dapat di dalam kitab Usulud Dakwah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Penjelasan Al-Quran terhadap bukti keesaan Allah dalam alam ini tidak merubah pendirian mereka. Allah kata dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Tak merubah. Dakwaan mereka kononnya malaikat itu anak perempuan Allah. Ini kaum musyrikin. Mereka terus menyembah berhala, berbuat syirik. Nabi Muhammad ditolak,
terhadap hari kiamat, hari berbangkit, tak percaya. Oh, lengkap. Bagi kita, jangankan ketiga-tiganya, satu saja dari yang tiga ini tidak kita miliki, kita tak akan selamat. Malahan andai kata wahyu itu diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercetak di atas kertas pun, dan mereka dapat menyaksikannya. Lalu ketika tiba di bumi, mereka dapat menyentuhnya pula, Quran dalam bentuk kertas tersebut, dengan tangan mereka sendiri. Namun orang-orang yang ingkar tetap akan mengatakan, ini tidak lain melainkan hanyalah sihir yang nyata. Ada perkataan qirtas. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Kertas bagian bagi kita, kertas dalam bahasa kita, kertas dalam bahasa kita itu adalah bahasa Arab. Paper. Banyak sebenarnya bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Arab. Dalam Quran disebut, ayat 7, surat Al-An'am, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Kertas itu asalnya bahasa Arab yang kita pinjam. Okey, kita teruskan. Imam Al-Maraghi berkata, apa kata ulama tafsir asal Mesir ini? Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat di atas, falamasuhu biaidihim, mereka sentuh dengan tangan mereka. Sebab sentuhan tangan lebih menguatkan keyakinan seseorang berbanding hanya penglihatan semata-mata, karena pandangan mata boleh tertipu dengan khayalan yang disebut dengan miraj, yang disebut dengan fata morgana. Mata boleh tertipu, tapi bila dah pegang, itu lebih meyakinkan lagi. Itu rahasianya. Mengapa Allah sebut falamasuhu biaidihim? Sepatutnya sudah sampai peringkat itu, yakinlah. Tapi mereka tetap. Allah kata, andai kata Quran itu diturunkan dalam bentuk kertas yang boleh disentuh dengan tangan mereka, mereka tetap akan kata itu adalah sihir belaka. Maknanya sudah tertutup hati mereka daripada mendapat hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ayat berikutnya, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yunzarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat? Lalu, dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah selesai urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Allahu Akbar. Kita masih lagi belum faham. Sebab itu baru terjemah harfiah. Apa dia tafsiran ayat itu, Ustaz? Ini dia. Dalam ayat ini Allah menerangkan pula fikiran orang-orang kafir. Orang kafir Mekah tentang kerasulan. Kalau tadi tentang ayat Quran, sekarang tentang kerasulan. Mereka berpendapat sepatutnya ada seorang malaikat mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turut
yang turut memberi peringatan bersama dia. Nabi Muhammad dengan malaikat mesti nampak, memberi peringatan dan memperkuat kerasulan beliau. Ataupun Allah SWT menurunkan malaikat saja sebagai rasul. Jangan Nabi lah, jangan Muhammad. Muhammad itu manusia, dia sama dengan kami. Maunya rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing kami. Biar malaikat sajalah, jangan manusia yang bernama Muhammad. Di kalangan orang-orang Arab terdapat kepercayaan tentang adanya hubungan antara Allah dengan makhluknya. Imam Al-Maraghi berkata, apa kata Imam Al-Maraghi? Kaum musyrikin Mekah mempunyai dua pandangan mengenai kedudukan malaikat dalam hal kerasulan. Pertama, malaikat itu sendiri yang menjadi rasul, bukan Muhammad, karena beliau seorang manusia. Yang kedua, malaikat hendaklah menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan langsung kepada mereka bahwa Muhammad itu adalah nabi atau rasul. Maunya mereka seperti itu. Sama ada yang Allah utus untuk membimbing mereka itu malaikat, bukan manusia. Atau yang kedua, kalaupun ingin angkat Muhammad, Muhammad mesti didampingi oleh malaikat untuk menyatakan pada kami bahwa Muhammad itu betul-betul adalah Rasulullah. Gitu yang mereka mau. Kedua-dua keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dengan dua bantahan. Macam mana Allah membantah kedua-dua dakwaan tersebut? Pertama, jika Allah turunkan malaikat sebagaimana yang mereka sarankan, niscaya Allah akan musnahkan mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Kalaulah malaikat, habis mereka. Sebab malaikat sangat gagah, perkasa, sangat kuat. Malaikat sangat benci dengan orang-orang yang ingkar pada Allah. Mereka tak akan diberi tangguh lagi bila mereka menyekutukan Allah. Itu sebabnya Allah tidak utus malaikat untuk jadi rasulnya di atas muka bumi sebagai pembimbing umat manusia. Yang kedua, jika Allah menurunkan rasulnya dari kalangan malaikat, niscaya mereka akan mengira malaikat itu adalah manusia juga. Sebab malaikat dicipta dari nur dan tidak dapat dilihat. Dari sudut lain pula, kata ulama akidah, rasul-rasul untuk membimbing manusia hendaklah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Sebab malaikat dan jin itu makhluk gaib. Mereka tak nampak. Lebih-lebih lagi malaikat itu tak boleh jadikan contoh dan teladan. Mereka tidak makan. Malaikat tidak kahwin. Malaikat tidak punya zuriat. Malaikat tidak berumah tangga. Macam mana hendak dijadikan contoh teladan? Malaikat. Lain halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu makan, perlu minum. Nabi Muhammad juga pernah sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahwin,
punya anak, macam mana sebagai suami bersikap terhadap isteri. Semuanya itu dilihat oleh para sahabat. Barulah layak untuk dicontohi. Yes, dari sudut lain. Allahu Akbar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyenaraikan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Masih ingat syarat pertama dan utama orang yang bertakwa? Bukan salat, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan. Syarat pertama dan utama orang yang bertakwa disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman pada yang gaib, walaupun mereka tak tengok, walaupun mereka tidak pegang. Tapi bila Allah cakap, Rasul cakap, beriman saja. Itu syarat pertama untuk jadi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu kita tidak akan minta kepada Allah, tolong turunkan kepada kami malaikat, memberitahu pada kami bahawa Muhammad itu Rasul sebenar. Turunkan kepada kami malaikat supaya memberitahu pada kami bahawa Quran ini benar-benar kalamullah. Nah, bagi kita tak perlu itu. Sebab kita perlu yakin. Itu sebabnya dalam urutan tersebut memberi makna pelajaran akidah adalah pelajaran yang paling utama, mengatasi semua amalan-amalan. Itu sebabnya alladzina yu'minuna bil ghaib nomor 1, baru wa yuqimuna shalah. Salat jadi nomor 2 sebagaimana urutan dalam rukun Islam. Kedua kalimat syahadat ini lambang akidah. Baru salat, puasa, zakat dan haji. Kita teruskan. Imam Ibnu Katsir berkata, jika malaikat diturunkan sedangkan mereka dalam keadaan berpaling, lalu malaikat diturunkan, niscaya mereka akan diazab oleh Allah melalui malaikat. Malaikat tak pernah bangkang. Allah suruh hancurkan mereka, hancur serta merta. Sebab sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah ingkar terhadap arahan Allah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 6 dari surat At-Tahrim. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sedia melaksanakan apa saja yang Allah suruh. Itu sebabnya kita selalu ingatkan, iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin. Sebagaimana Allah sebut pada ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Iblis itu berasal daripada jin. Fafasaqa an amri rabbih. Yang ingkar terhadap perintah Tuhannya. Lalu apa kata Allah pada ayat berikutnya? Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, kata Allah, kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan dia seorang laki-laki, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Mesti ada kesamaran lagi. Laki-laki ini malaikat. Bukankah ini laki-laki? Ini manusia. Lagi-lagi macam itu.
Itu kata Allah. Permintaan mereka itu tidak logik. Tak seharusnya mereka minta perkara tersebut. Imam Ibnu Katsir berkata, jika kami mengutus kepada manusia seorang rasul dari kalangan malaikat, maka kami akan mengutusnya dalam bentuk seorang laki-laki agar membolehkan mereka bertutur dengannya dan mengambil pengajaran daripadanya. Begitu kata Allah. Andai kata kami utus kepada mereka itu malaikat sebagai rasul, tentu saja dia akan berbentuk dalam bentuk manusia laki-laki. Dan jika perkara ini benar-benar berlaku, niscaya manusia akan ragu-ragu sebagaimana keraguan yang melanda mereka jika rasul yang diutus seorang manusia. Hakikat ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 95. Qul law kana fil bahri malaika Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama malakan rasula. Allah sebut dalam ayat yang lain, katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Ini andai kata. Tetapi berkat rahmat atau kasih sayang Allah, berkat rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan rasulnya kepada setiap hambanya dari kalangan mereka sendiri. Maknanya rasul untuk membimbing manusia adalah dari kalangan manusia sendiri. Ustaz ulang, berkat rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, maksudnya manusia, lalu Allah turunkan rasulnya, utusannya, dutanya kepada setiap hambanya dari kalangan mereka sendiri. Maknanya rasul untuk manusia, membimbing manusia, rasul itu juga adalah seorang manusia, agar mereka masing-masing saling menyeru, saling seru menyeru, dan agar antara yang satu dengan yang lain saling mengambil manfaat serta bertutur dan bertanya. Kalau dengan malaikat macam mana nak bertutur? Malaikat ghaib. Kalau dibentukkan dalam bentuk manusia, mereka akan kata, ini manusia. Kami tak mahu Rasulullah dari kalangan manusia. Allahu Akbar. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain. Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain. Apa kata Allah? Kita telah bahas ayat ini. Ali Imran ayat 164, yaitu tentang topik tentang peranan Rasulullah atau peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini topik pembahasan kita beberapa minggu yang lalu. Ini ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada sambungan lagi. Tapi ayat ini atau bahagian ini pun dah cukup. Coba tengok maknanya. Sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul. Di antara mereka seorang rasul. Maknanya rasul itu dari kalangan manusia juga. Dan apa peranannya?
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajar mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk kemantapan, sila dengar balik peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 164. Kita teruskan. Syekh As-Sa'di berkata, sebenarnya pengutusan Rasul dari kalangan manusia untuk mereka adalah lebih baik dan lebih berguna bagi mereka. Ini macam Ustaz sebutkan tadi. Bukan malaikat. Tapi yang membimbing manusia adalah dari kalangan manusia, Rasul dari kalangan manusia itu adalah lebih berfaedah. Dan Allah Maha mengetahui kemaslahatan atau kebaikan untuk mereka. Oleh itu, permohonan mereka agar Allah menurunkan Rasul kepada mereka dari kalangan malaikat adalah justru mendatangkan keburukan ke atas mereka sendiri, sekiranya mereka benar-benar memahaminya. Pertama, bila datang malaikat sebagai Rasulullah, mereka buat perkara maksiat, langsung mereka dihancurkan oleh malaikat atas arahan Allah. Yang kedua, apabila yang membimbing mereka Rasul itu dari malaikat, macam mana mereka ingin teladani sama malaikat makhluk gaib? Kalau dibentukkan bentuk manusia, nah malaikat itu pun akan dituduh manusia juga sebab bentuk manusia. Nah di sinilah perlunya kita kepada akidah. Orang yang bertakwa, syarat utamanya akidahnya mesti betul. Akidah yang paling utama adalah beriman pada yang gaib. Yang maha gaib, itu nomor satu, iaitu Allah. Beriman adanya malaikat, adanya jin, adanya azab kubur, adanya syurga, adanya neraka, adanya timbang menimbang amalan. Semua itu gaib. Kita tidak perlu minta agar ditunjuki oleh Allah dalam bentuk nyata, tak perlu. Itu bukan iman namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada mereka orang-orang yang mencemohkan di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Nah, apa pula tafsirannya? Itu baru terjemah harfiah. Pada ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa permusuhan dan penghinaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perkara baru. Nabi Muhammad diperleceh hari ini. Dibuat kartun di Perancis dan disokong oleh presidennya. Allah nak beritahu Nabi Muhammad itu bukan perkara baru. Hai Muhammad, jangan sedih. Sebab dia juga dialami oleh rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Itu sebabnya orang yang ikut betul-betul panduan Nabi dalam berdakwah, betulkan akidah umat. Bila itu syirik, katakan itu syirik. Bila itu bid'ah, katakan itu bid'ah. Mereka juga tidak akan sunyi daripada cemohan orang ramai. Tapi bagi mereka yang punya prinsip, biarlah apa orang kata, asalkan Allah sayang aku, asalkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan bela aku dan aku layak mendapat syafaatnya. Hidup di dunia ni berapa lama? Itu sebabnya sebagaimana nasihat Ustaz semalam, 2 hari yang lalu, terhadap orang yang kena sihir. Apakah saya perlu balas, Ustaz? Apalagi diberitahu oleh tukang-tukang tilik, tukang tenung, dukun, hatta yang bergelar Ustaz, yang buat kamu tu sianu tu, dia orang baik kamu. Itu semua mengundang atau mendorong kita untuk bermusuhan tanpa bukti yang nyata. Hanya sekedar ramalan-ramalan. Oh, yang sihir kamu itu, ini yang syaitan mau. Itu sebabnya nasihat Ustaz kepada mereka, sabar. Kalau sudah ditakdirkan demikian, sabar. Yang perlu difikir future. Jika ada orang yang betul menyihir awak sehingga awak jadi sakit, awak sebenarnya telah dapat nikmat yang banyak dari sisi Allah. Pertama, bila awak ditimpa musibah menandakan Allah sayang awak. Yang kedua, bila awak ditimpa musibah seperti sihir, maknanya Allah hapus dosa-dosa awak. Dan yang paling membahagiakan, membuat kita jadi happy, orang yang menyihir kita, kalaupun ada amal-amal baik selama ini, semua amalannya itu Allah akan transfer untuk kita kebaikannya. Dia akan jadi muflis yang hakiki di akhirat nanti dan akan dihumban dalam api neraka. Itu maksudnya. Bila kita dapat dugaan macam itu, kita hendaklah fikir future. Jangan fikir yang bukan-bukan. Hidup di dunia ni berapa lama lah. Kita perlu kejarkan kehidupan yang hakiki. Itu sebabnya kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, orang beriman manakah yang paling bijak, yang paling panjang akalnya, yang paling cerdik?" Kata Nabi ada 2. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Itu dia, orang yang beriman. Bukan sibuk dengan hal-hal keduniaan saja, lalu tidak fikir akhirat. Ustaz tertarik satu artikel yang Ustaz baca pagi tadi. Kita apabila ingin berwasiat kepada anak, jangan sekedar berwasiat. Jangan lupa ziarah kubur ayah dan ibu nak ya bila ayah ibu dah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi pada hari raya. Jangan kamu bergaduh nak ya adik-beradik. Kalau balik kampung, jangan lupa ya datangi rumah pusaka yang dulu ayah dan ibu pernah duduk. Dan lain-lain lagi. Tak salah berpesan itu. Tapi pesan yang paling utama, jangan lupa doakan ayah dan ibu nak bila ayah ibu meninggal dunia. Jangan lupa memperbanyak sedekah nak. Jangan lupa membaca Quran. Jangan tinggalkan salat nak. Jangan dedahkan aurat nak. Hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan baik ayah dan ibu bila ayah dan ibu meninggal dunia. Wasiat ini nih yang berguna. Wasiat ini nih yang mustahak.
Sebab wasiat yang terakhir ini, hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan baik ayah dan ibu. Banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak bersedekah, banyak ini. Jaga silaturahim. Apa sebab? Sebab apa yang kita pesan ini berfaedah untuk kita dalam kubur. Bukankah Nabi pernah bersabda, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus, kecuali 3, sedekah jariah, anak bersedekah, mak bapak automatically akan dapat dalam kubur. Wakafkan sesuatu, bantu pembinaan masjid, bantu pembinaan rumah anak yatim, tahfiz Quran, automatically. Baca Quran. Sebab kata Nabi, semua usaha baik anak, automatically mak bapa akan dapat dalam kubur. Bukan sekedar bila balik kampung, jangan sampai tidak datangi rumah pusaka. Bukan tak boleh. Tapi berpesanlah dengan sesuatu yang boleh membawa manfaat kepada kita mak bapak ketika dah hancur dalam kubur. Itu sebabnya, alhamdulillah hari ini, Ustaz dah kirim kepada pihak percetakan 3 buku Ustaz yang terbaru. 12 panduan ibadat. 30 kunci kebahagiaan. Dan wasiatku kepada ahli keluargaku ketika aku masih hidup dan setelah wafatku. Dan wasiat itu jumlahnya ada 50 wasiat. Yang semuanya bila anak-anak, cucu, cicit ikuti wasiat yang kita tinggalkan itu, dia berguna. Kita akan jadi happy di alam kubur. Itu sebabnya Ustaz merasa perlu wasiat-wasiat yang berperanan seolah-olah walau kita telah meninggal dunia, kita tetap berdakwah kepada anak-anak kita agar mereka jadi anak yang saleh dan salihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita berfikir dengan fikiran yang jauh ke depan, bukan tengok ke belakang. Pada ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa permusuhan dan penghinaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga dialami oleh rasul-rasul sebelumnya. Syekh Al-Maraghi berkata ayat di atas mengandungi 3 pengajaran. Pertama, mengajar Nabi tentang sunnah Allah pada umat terdahulu. Sunnah Allah maknanya ketetapan Allah. Ada di antara mereka yang mendapat kebahagiaan, yaitu mereka yang beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah. Dan ada pula mereka yang membangkang dan mendustakan, dan tempat mereka adalah neraka. Kita, khasnya Nabi Muhammad, Allah SWT suruh fikir itu. Yang kedua, hiburan bagi Nabi Muhammad terhadap penghinaan kaumnya. Bahawa yang dihina bukan hanya baginda, tapi semua rasul-rasul terdahulu juga pernah dihina. Malah ada rasul-rasul terdahulu sampai mati dibunuh. Seperti 2 beranak Zakaria dan Yahya. Semuanya mati dibunuh. Itu sebabnya mana-mana pendakwa yang ingin menyampaikan dakwanya exactly macam cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mesti bersedia untuk dituduh ini dan itu. Tapi jangan frust, jangan give up. Ikuti firman Allah. Ayat yang ke-47 atau 48 dari surat Al-Ahzab. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah
wa kafa billahi wakila. Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir dan orang munafik itu. Beza. Kafir non-Muslim. Munafik ini orang Islam yang tak suka dengan penyampaian kita. Mengaku Muslim, Muslimat. Bila disampaikan bercanggah dengan pemahaman mereka. Padahal yang kita bawa lengkap ayat Quran dan hadis. Munafiklah itu. Nabi diingatkan. Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir dan munafik itu. Lalu apa kata Allah? Wada' azahum. Jangan peduli gangguan-gangguan mereka. Tapi pada masa yang sama, wa tawakkal 'ala Allah. Serah dirimu kepada Allah. Banyak tahajud, banyak witir, banyak doa. Dekatkan diri pada Allah. Allah akan protect kamu. Nah, prinsip ini sepatutnya ada pada setiap kita, khasnya mereka yang bergelar pendakwah. Mereka akan diberi oleh Allah kekuatan untuk itu, sehingga istiqamah dalam penyampaian kebenaran. Walau orang tuduh macam-macam tuduhan. Yang ketiga, sebagai berita gembira bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kemenangan dan kaumnya yang ingkar akan mendapat kemusnahan. Nah, ini janji Allah. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Syekh Al-Qasimi berkata dalam tafsir Al-Qasimi, ungkapan fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemuh di antara mereka. Maka turunlah kepada mereka yang mencemuh. Perkataan haqa dengan makna nazala, iaitu turun, atau halla atau menimpa. Hanya saja istilah haqa ini turun, dia cenderung kepada turun itu musibah. Di situ hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu berjalan. Bahasa Arab lain. Berjalan waktu siang lain. Berjalan di waktu malam lain namanya. Isra itu, asra, itu perjalanan waktu malam. Itu sebabnya dipanggil Isra. Subhanallazi asra. Masya yamshi itu tak kira siang ke malam. Tapi kalau asra, memperjalankan mesti waktu malam. Haqa maknanya sama dengan nazala. Tapi beza. Kalau nazala itu, ada yang baik, ada yang buruk. Itu sebabnya untuk Al-Quran dipanggil nuzul. Betul tak Quran itu yang baik? Sesuatu yang baik, nuzul. Tapi bila haqa dengan makna turun, yang turun itu mesti yang tidak baik. Seperti turunnya azab untuk orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dan tidak percaya kepada Rasulullah serta memperolok-olok baginda. Oleh sebab itu, ekoran dari cemuhan yang dibuat oleh orang-orang kafir hari ini, mereka akan dapat balasan dari Allah di dunia lagi sebelum di akhirat. Berapa banyak umat Islam dah sepakat hari ini untuk memboikot produk-produk orang-orang kafir. Akhirnya muncullah BMF, Buy Muslim Product, atau Muslim First. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jangan cuba-cuba cemuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalamullah. Mendakwa kononnya kandungan Al-Quran itu sudah tak relevan lagi untuk zaman moden. Itu satu penghinaan. Termasuk juga penghinaan kepada Rasulullah.
menghina orang-orang yang ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bantulah mereka. Ini tidak. Alah, sikit-sikit sunnah, alah, sikit-sikit sunnah. Itu sudah ada nada penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan haqa ini hampir tidak digunakan kecuali untuk syarrun, iaitu perkara yang buruk. Jadi maksud ayat, Allah akan menimpakan ke atas mereka azab akibat sikap buruk mereka yang memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka diazab di dunia dengan azab yang buruk, maka di akhirat kelak mereka akan ditimpakan lagi azab yang lebih buruk. Sedangkan para rasul pula akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia di sisi Allah, Tuhan sekalian alam. Masih ingat beberapa minggu yang lalu kita ada tafsir surat Al-Insyirah, iaitu Alam Nashrah. Allah ada sebut tak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Allah Subhanahu wa taala akan ringankan, akan hilangkan bebanan yang memberatkan pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikulnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan tinggikan sebutan namamu. Dan malaikat sempat bertanya, tahukah engkau hai Muhammad apa maksudnya Allah tinggikan sebutan namamu? Aku tak tahu. Allahu a'lam, kata Nabi. Lalu Jibril pun menyampaikan pesanan Allah. Allah berpesan supaya aku explain kepadamu makna Allah tinggikan sebutan namamu, iaitu tidak disebut nama Allah kecuali diiringi pula disebut namamu. Itu sebabnya kita dapati di dalam azan selain asyhadu an la ilaha illallah disambung wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam qamat syarat untuk memeluk Islam asyhadu an la ilaha illallah mesti diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi kita umat Islam, bila kita menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu baik. Jika kita tidak sanjung pun Nabi Muhammad tetap tinggi sebutannya. Kita hina pun Nabi Muhammad tetap tinggi di mata Tuhan sebutan namanya. Apalagi kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, makin tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Nabi Muhammad jangan dicemooh. Akibatnya sangat buruk. Di dunia lagi akan terasa sebelum di akhirat. Okey, kita sampai ke bahagian yang terakhir. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ini ayat terakhir. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada umat, mengembaralah kamu di atas muka bumi. Siru maknanya berjalanlah di atas muka bumi. Mengembaralah. Maksudnya, Imam Al-Qurtubi berkata,
Maksud ayat, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu yang mencemuh dan mendustakan kamu. Mengembaralah kamu di muka bumi dan lihatlah serta renunglah agar kamu menjadi sehingga kamu mengetahui apa sebenarnya azab yang telah menimpa orang-orang yang berdusta pada masa silam. Mencemuh rasul-rasul mereka supaya suruh mereka pergi mengembara. Orang-orang yang berdusta di sini adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran al-haq dan pembawanya yaitu para rasul, bukan orang-orang yang mendustakan kebatilan. Tapi di sini mendustakan di sini cenderung kepada mendustakan kebenaran dan mendustakan pembawa kebenaran, yaitu para rasul. Syekh As-Sa'di menambah, perjalanan atau pengembaraan yang diperintahkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini, mengembara yang dimaksudkan ialah sayrul qulubi wal abdan. Nah, ini satu istilah yang perlu kita tahu. Khasnya bagi mereka yang suka melancong. Khasnya mereka yang suka bepergian, musafir. Perjalanan yang dianjurkan oleh agama itu adalah perjalanan sayrul qulubi wal abdan, yaitu pengembaraan hati dan badan, bukan badan saja. Ustaz buat contoh, pengembaraan badan saja tidak diikuti dengan hati. Hati maknanya iman. Tidak ambil pengajaran pada satu-satu tempat yang dia kunjungi. Ustaz buat contoh. Beberapa tahun yang lalu, ketika mengantar anak untuk belajar di Jordan, puluhan tahun yang lalu, Ustaz sempat pergi ke Laut Mati. Semua kita tahu, Laut Mati ini dulunya adalah negeri Sodom yang dihuni oleh kaum Nabi Lut yang buat perbuatan yang tak senonoh, homoseksual. Allah murka, lalu Allah balikkan negeri itu dan akhir hari ini dia menjadi Laut Mati. Maknanya negeri itu dibalikkan, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Dikatakan bahwa lumpur sekitar itu sangat baik untuk kulit. Itu sebabnya ada jenis makeup yang dibuat daripada lumpur Laut Mati. Singkatnya, Ustaz sempatlah berenang di sana. Dan yang Ustaz banyak lihat, orang-orang yang berada di tepi-tepi Laut Mati ini, hitam-hitam belaka. Bukan orang Afrika. Mereka orang dari Eropah, dari negara-negara Amerika, Australia, datang ke sana. Sekedar ingin tengok. Tidak mustahil yang datang itu juga buat homoseksual. Itu maknanya. Mereka musafir, melancong, hanya dengan badan saja. Mereka tidak ambil iktibar. Apa sebab negeri itu dibalikkan oleh Allah? Itu maksud Ustaz. Bila berjalan, jangan hanya berjalan badan saja, tapi dengan qulub, iaitu dengan hati. Termasuk bila pergi ke Mekah, sampai di Kaabah, kenang balik sejarah Kaabah. Bila minum air Zam-Zam, kenang balik dari mana terjadinya air Zam-Zam.
Bila pergi ke Raudah, kenang tempat itu tempat apa. Bila sampai di wukuf di Arafah, Arafah itu tempat apa. Muzdalifah tempat apa. Mina, melontar jamarat itu sejarahnya apa. Ambil pengajaran daripada itu. Jemaah haji, hendaknya bila bepergian itu bukan pergi badan saja, tapi juga dengan hati. Itu sebabnya orang yang apabila berjalan ke Mekah untuk haji atau umrah, balik, dia akan dapat haji mabrur. Apa sebab? Dia bukan haji sekedar melaksanakan rukun saja, tapi hatinya penuh. Ini yang dipanggil dengan haji mabrur. Bila pergi ke Mesir, jangan hanya tengok piramid, tapi tengok sejarah piramid itu. Siapa yang membangunnya? Di zaman siapa? Allahu Akbar. Ini faedahnya bila kita musafir. Musafir hendaklah dengan sairul qulub wal abdan. Bukan hanya badan saja tapi juga qulub. Adapun pengembaraan hanya sekedar melihat-lihat, yaitu mujarradun nazar, semata-mata untuk tengok saja, tanpa mengambil iktibar atau pengajaran, maka ia tidak akan menghasilkan apa-apa manfaat atau faedah sedikit pun. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu penjelasan Ustaz tentang topik yang kita bahas berdasarkan ayat 7 hingga 11 dari surat Al-An'am, ancaman Allah terhadap kaum musyrikin. Kalau Allah ancam murka kepada kaum musyrikin disebabkan karena mereka menolak mentauhidkan Allah, menolak Rasulullah, mencemuh Rasulullah, tak percaya kepada Al-Quran. Perkara yang akan sama, perkara sama akan menimpa bila kita mempunyai sifat yang sama walaupun kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah